Oke, Sobat Kampus, rekan-rekan mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Setelah di video sebelumnya kita menyimak bagaimana caranya memasukkan portfolio ke dalam My ITS Student Connect. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan My ITS Student Connect untuk mengklaim portfolio kita agar bisa digunakan dalam penilaian scam. Di sini masih ada bersama kita ya Ersat sama Bintang, tapi untuk kali ini kita akan minta tolong Bintang untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara menggunakan MyITS Student Connect untuk mengklaim portfolio sebagai scam. Silakan Mas Bintang. Ya, perkenalkan nama saya Bintang. Di sini saya akan membantu Ersat dan Pak Azik dalam menjelaskan bagaimana menggunakan scam. Jadi untuk teman-teman, jika teman-teman sudah berada di beranda, teman-teman bisa langsung mengklik menu scam yang ada di bagian paling bawah ini untuk mengajukan scam. Ada di paling bawah ya, di sidebar paling bawah. Ya. Sini sini. Di sini. Sini. Lalu di sini teman-teman nanti di laman paling awal dari scam, teman-teman akan ditampilkan semester 1 hingga semester yang sedang teman-teman alami, beserta ajuan-ajuan scam yang teman-teman sudah ajukan. Jadi di sini karena saya semester 7, makanya muncul sampai semester 7. Tapi kalau teman-teman misalnya masih semester 1 atau masih semester 3, tentu munculnya juga cuma semester 1 atau semester 1 sampai semester 3. Kemudian setelah itu, teman-teman tentu pertama kali jika teman-teman membuka daftar ajuan scam ini, yang teman-teman pikirkan adalah membuat ajuan scam. Untuk membuat ajuan scam, di sini misalnya untuk semester 7, saya klik semester 7. Nah, di sini ada tulisan ajukan sekarang. Jika teman-teman mengklik ajukan sekarang ini, nanti teman-teman akan diarahkan ke laman untuk mengisi ajuan scam. Tapi apabila teman-teman sebelumnya sudah pernah mengajukan scam, maka nanti kartunya akan berbeda. Di sini bisa dilihat, untuk semester 1 saya sudah ada ajuan scam. Dan setiap ajuan scam ini memiliki status yang berbeda-beda, tergantung dari validator scam teman-teman. Misalnya di sini untuk semester 1, scam saya perlu direvisi, artinya ada yang kurang dari scam saya. Yang semester 2 di sini telah disetujui, artinya ajuan scam saya sudah memenuhi syarat dan sudah benar, tidak perlu diubah-ubah lagi. Dan yang ketiga, sedang diajukan. Sedang diajukan ini artinya sedang diperiksa oleh validator, sehingga teman-teman tinggal menunggu apakah hasilnya nanti perlu direvisi atau telah disetujui. Lalu, di sini bisa dilihat juga untuk yang perlu direvisi, artinya kan kita perlu mengubah. Nanti akan muncul tombol revisi. Sedangkan jika telah disetujui, maka tombolnya tidak ada, tidak bisa diubah. Intinya kalau sudah disetujui dan sedang diajukan, kita tidak bisa mengubah ajuan scam. Oke, kembali lagi ke semester 7. Di sini saya mau buat ajuan. Saya klik ajukan sekarang. Nah, di sini akan muncul portofolio saya yang sebelumnya telah saya isi di modul portofolio dan telah divalidasi oleh validator. Muncul semua, mulai dari kompetisi, wirausaha, magang, kegiatan, organisasi mahasiswa, pelatihan, pertukaran mahasiswa, dan lain sebagainya. Akan muncul semua. Nah, di sini kenapa ada 4 buah poin, poin A, poin B, poin C, dan poin D? Karena di scam yang baru, seperti yang teman-teman tahu, nanti akan ada 4 buah kategori scam, di mana teman-teman wajib mengisi 2 dari 4 kategori itu, kecuali teman-teman adalah kecuali teman-teman mengikuti magang atau memiliki jabatan khusus di kewirausahaan. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman nanti mungkin lihat di pemberitahuan scam yang terbaru. Di sini saya mendemokan cara mengisinya. Sebagai contoh di sini saya untuk scam semester 7 ini yang saya ajukan hanyalah kategori C dan kategori D. Jadi pengabdian semesta termasuk ke dalam pengabdian mahasiswa, pengabdian masyarakat, dan seminar internasional termasuk dalam internasionalisasi dan summit. Kemudian saya klik ajukan. Nah, nanti di semester 7 bentuk kartunya akan berubah. Sekarang detail dari scam yang telah kita ajukan akan muncul. Untuk bidang A total nilainya 0,0, bidang B 0,0, bidang C 200, bidang D 72. Lalu IP scamnya adalah
4. 4. Kalau teman, ya 4. Kenapa Pak sih? Enggak apa-apa. Oke. Lanjut. Oke. Kalau teman-teman merasa kurang puas dengan tampilan di sini dan ingin melihat lebih detail lagi terkait ajuan scam-nya, teman-teman bisa klik detail ajuan. Mengeklik di detail ajuan ini apa sama dengan yang mengeklik di revisi, tombol revisi tadi? Beda Bapak. Beda. Beda. Nanti akan saya contohkan. Kalau teman-teman tadi mengklik detail ajuan, maka keterangan lebih detail dari ajuan scam teman-teman akan muncul. Seperti yang kita masukkan tadi. Yang A ini saya tidak mengajukan apa-apa, makanya tidak ada data. Yang B ini saya juga tidak mengajukan apa-apa, makanya tidak ada data. Yang C, tadi saya mengajukan pengabdian semesta, maka muncul namanya, kredit scam-nya, dan nilai. Kemudian di internasionalisasi dan summit juga akan muncul nama, kredit scam, dan nilai. Kalau misalnya teman-teman bingung kredit scam itu apa, nilai itu apa, teman-teman bisa lihat di keterangan scam-nya, di situ dijelaskan lebih detail. Lalu nanti di bagian paling bawah akan ada status lulus, IP scam, dan status ajuan. Apa beda status lulus dan status ajuan? Status lulus ini berarti ajuan scam teman-teman sudah memenuhi persyaratan secara sistem. Jadi di sistem sudah diperiksa apakah teman-teman itu memenuhi prasyarat yang dibutuhkan. Kalau yang status ajuan, selain diperiksa oleh sistem, scam teman-teman juga akan diperiksa oleh validator. Makanya di sini menunggu status ajuan. Kalau status ajuan teman-teman sudah berubah menjadi disetujui, maka artinya baik secara sistem maupun secara validator, scam teman-teman sudah valid dan bisa digunakan untuk keperluan akademik. Kemudian kita tunjukkan perbedaannya. Misalnya teman-teman mengisi ajuan scam, tapi ternyata merasa ada yang kurang hingga ingin menambahkan lagi. Teman-teman bisa melakukan itu dengan mengklik tombol revisi. Ingat, revisi ini cuma bisa kalau teman-teman tidak mengajukan dan tidak sudah diterima, tidak sedang diajukan atau disetujui. Klik revisi. Nah, nanti akan muncul revisi yang laman revisi. Di sini yang sudah teman-teman isi sudah otomatis tercentang, sehingga jika ingin menambahkan, klik saja misalnya tambahkan schematics gitu, atau menambahkan komponen-komponen lain, terserah teman-teman. Dan misal teman-teman misalnya sudah fix, teman-teman bisa klik ajukan revisi. Nanti setelah teman-teman dikembalikan lagi ke laman paling depan, yaitu laman indeks tadi, laman sini, teman-teman sudah merasa fix dan ingin mengajukan, atau istilahnya ingin diperiksa oleh validator, teman-teman klik detail ajuan. Nah, di detail ajuan teman-teman scroll ke paling bawah, di sana nanti ada tombol ajukan. Ketika teman-teman mengklik tombol ajukan ini, maka nanti status dari ajuan scam teman-teman akan berubah dari belum diajukan menjadi sedang diajukan. Seperti ini. Ini belum diajukan karena tadi saya tidak klik, belum diajukan, maka nanti ini akan berubah menjadi sedang diajukan. Saat sedang diajukan ini, teman-teman tidak boleh mengedit dan tidak boleh melakukan apapun sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari validator. Nanti validator akan merubah status scam teman-teman menjadi antara perlu direvisi atau telah disetujui. Dan bisa saja ditolak, tapi rata-rata direvisi dan disetujui. Saya kira itu untuk penggunaan scam. Mungkin ada tambahan dari Ersat. Ersat ada yang mau ditambahkan? Boleh lihat yang detail ajuan, Tang. Detail ajuan, Bintang. Detail ajuan. Halaman detail ajuan. Yang itu. Nah, jadi mungkin ada yang ingin tahu dari mana dapatnya kredit scam ini. Kredit scam ini dihitung berdasarkan feel atau kriteria-kriteria yang teman-teman input pada portofolio. Jadi di scam itu akan otomatis dihitung oleh sistem dan didapatkan kredit scam berdasarkan kriteria yang teman-teman input di portofolio. Jadi portofolio itu menentukan scamnya. Jadi jangan asal kayak milih gitu waktu portofolio. Seperti itu Pak mungkin. Siap. Dan untuk karena di scam udah nggak tentunya... milih lagi, tinggal auto dihitung.
Oh ya. Dan tentunya kalau kalian ingin melihat secara lebih detail lagi tata aturan terkait scam ini, bisa langsung menyimak kembali yang paling mutakhir ya, panduan scam yang diterbitkan oleh Direktorat Kemahasiswaan. Saya rasa ini sudah sangat jelas sekali tata cara untuk penggunaannya terkait bagaimana cara kita mengklaim portfolio kita sebagai bagian dari penilaian scam, dan tadi ya sampai dengan mengajukan. Terima kasih buat Ersat ya sama Bintang sudah memandu kita supaya teman-teman juga semua di sini bisa secara lancar nanti insya Allah menggunakan MyITS Student Connect untuk baik untuk menyelesaikan atau melengkapi portfolio masing-masing sampai dengan yang tadi terkait pengajuan portfolio untuk dimasukkan ke dalam scam. Kita akan jumpa lagi di video-video DPTSI yang lainnya. Semoga video yang kali ini juga bermanfaat sebagaimana biasa. Sampai jumpa, see you, bye. Bye.